Dari sekian banyak tempat makan sate di Bandung, ada beberapa yang bisa dibilang legendaris karena sudah berdiri puluhan tahun, bahkan ada yang mencapai 100 tahun. Lokasinya pun berdekatan, yakni di sekitar stasiun Kota Bandung. Apa yang menjadi kekhasannya sehingga kedai-kedai tersebut disebut sebagai sate legendaris? Berikut informasinya dalam Update Rasa. Kepulan asap dan aroma sate bakar di belakang stasiun Kota Bandung ini telah lama menjadi daya tarik bagi para pecinta kuliner. Meski terlihat seperti kedai sate pada umumnya, tempat ini memiliki keunikan tersendiri. Kedai sate kambing legendaris yang sudah berdiri sejak 1951 ini terkenal dengan tekstur daging yang sangat empuk. Mereka hanya menggunakan kambing betina muda berusia di bawah 1 tahun serta memilih bagian paha belakang yang rendah lemak dan urat. Teknik pemotongan daging juga turut berperan dalam menciptakan tekstur yang lembut dan nikmat. Proses pembakaran menjadi kunci agar sate sesuai dengan keinginan. Dalam proses ini juga ditambahkan bumbu kunci dengan 33 jenis rempah. Pak, ini lagi bakar sate apa aja, Pak? Kambing, ayam sama sapi. Ya. Ini udah dibakar terus gimanain? Dimasukkan Bumbunya? Bumbunya sini dulu. Oh, kasih bumbu. Saya aja ya kasih bumbu ya. Boleh. Ya. Sekali aja? Sekali aja. Sekali cukup, taruh sini. Yang lain juga? Sama, semua. Kenapa Pak harus dicelupin gini Pak di tengah-tengah lagi bakar gini? Matangnya supaya rata. Matangnya supaya merata dan bumbunya Bumbunya supaya nyerap. supaya menyerap gitu ya. Wah, mantap nih. Mantap. Kedai sate ini menjaga keaslian resep secara turun-temurun yang membuatnya mampu bertahan hingga setengah abad lebih. Banyak yang bilang sih katanya dagingnya empuk katanya, terus memang langsung cara potongnya jadi dagingnya kelihatan fresh gitu, jadi yang bilang ya sepertinya ya empuk. Tak heran, banyak pengunjung yang setia untuk menikmati kelezatan sate di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa lembutnya, dagingnya lembut dan kemudian kita makan pun tidak ada yang lengket di lidah, di gigi. Cocok, dagingnya empuk, terus yang lain-lainnya itu terus pas sama kuah gulainya. Meski sate Hadori terkenal dengan sajian sate kambingnya, namun di sini pembeli bisa menikmati varian sate lain seperti sate sapi dan sate ayam. Tak ketinggalan, ada juga kambing dan sop kambing. Jadi yang jadi andalan di sini tuh nih, si sate kambingnya. Pas saya gigit tadi, dagingnya tuh empuk banget, juicy banget, dan aroma kambingnya tuh hilang. Karena pas tadi dibakar, saya lihat itu dicelupkan ke bumbu yang mengandung 33 jenis rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya terasa, dan ini tuh bikin satenya jadi enak banget. Selain itu si gulainya ini, kuahnya tuh kental dan gurih, enak banget. Cocok banget dipadukan kuah gulainya tuh dengan si daging satenya. Mantap banget, lanjut lagi makan ya. 10 tusuk sate dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000 tergantung jenis daging yang diinginkan. Sementara gulai dan sop kambing bisa dinikmati dengan harga Rp50.000 saja. Beralih ke lokasi lain, ada pula sate legendaris yang sudah hadir sejak 1 abad silam. Kedai Sate Karjan berdiri sejak 1925 di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1960 mulai berjualan di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pasir Kaliki dekat stasiun kereta api Bandung. Yang menjadi ciri khasnya adalah resep sate buntel, yakni sate dengan menggunakan daging kambing cincang yang dibalut dengan lemak tipis. Daging di sini tuh lebih empuk ya Mas, karena dari kambing muda juga serta diambil dari pahanya. Terus kambingnya juga nggak bau perengus ya, jadi aman untuk teman-teman yang kurang suka sama bau kambing. Daging kambing muda bagian paha belakang dipilih karena memiliki banyak daging dan sedikit lemak. Untuk memotong daging pun ada teknik khusus agar potongan daging sesuai jalur otot sehingga daging yang dihasilkan tidak alot. Nah ini nih tempat bakaran satenya di Sate Karjan. Di sini dibakarnya, tapi yang menariknya itu ini nih,
di sini ada tempat membakar hot plate. Jadi sate yang disajikan itu tetap hangat karena disajikannya di atas hot plate. Ini setelah dibakar kayak gimana teh? Taruh ke sini. Taruh ke sini, terus Dikasih margarin supaya nggak lengket. dikasih margarin supaya nggak lengket. Mantap banget, jadi satenya tetap hangat ya. Kang udah ada yang matang belum Kang? Ada. Mana coba? Ini? Lanjut, taruh di, langsung teh? Langsung aja. Mantap. Langsung satenya siap dihidangkan. Jika pengunjung mencari sajian berkuah, tenang saja. Di sini juga ada sajian berkuah yang tak kalah lezatnya. Gulai, tongseng, dan tengkleng bisa menjadi pilihan. Salah satu cara mengetahui sate itu enak apa enggak, yaitu dimakan tanpa bumbu cocolan. Saya barusan nggak pakai bumbu cocolan, saya coba makan, enak banget, bumbunya meresap, bumbu celupnya tadi, dan satenya pun empuk, enak banget untuk dinikmati. Dan di sini yang spesialnya itu punya ini nih, sate buntal. Ini tuh sate dari daging cincang yang dikasih bumbu kemudian dibalut dengan lemak tipis lalu dibakar. Ini tuh enak banget, mantep banget. Dan di sini tuh kebanyakan tuh menu daging kambing ya. Tapi bau kambingnya itu baik dari tongseng, dari tengkleng ataupun dari satenya tuh nggak tercium aroma perengusnya. Mantep banget, enak banget. Lanjut makan lagi ya. Tak hanya warga Bandung, sejumlah wisatawan dari luar kota menjadikan sate Karjan ini salah satu destinasi kuliner pilihan kala berkunjung ke kota Bandung. Unik aja, rasanya beda lah. Itu. Kalau Jakarta kan susah nyari sate sapi tuh, saya pasti mampir ke sini. Satu tusuk sate buntel dijual dengan harga Rp25.000 per tusuk. Sementara untuk sate berkisar Rp50.000 hingga Rp90.000 per porsinya. Sedangkan untuk menu berkuah seperti gulai, tongseng, dan tengkleng dibanderol Rp30.000 hingga Rp75.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung.